Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, berikut adalah soal pembahasan soal PAS semester genap. Jadi nanti ada 40 soal, namun kita bagi menjadi dua bagian ya. Bagian pertama yaitu tentang pembahasan teks diskusi nomor 1 sampai 20. Kemudian nomor 21 sampai 40 adalah tentang teks cerita inspiratif. Nah, jadi pada bagian ini kita di bagian pertama akan membahas mengenai teks diskusi nomor 1 sampai 20. Pembahasan soal nomor 1. Pertanyaannya, pada paragraf tersebut merupakan struktur teks diskusi bagian. Nah, kalian ditanya mengenai struktur atau bagian ya. Pada prinsipnya, sanksi bagi pelajar yang nakal boleh saja dilakukan. Meskipun demikian, sanksi itu harus mendidik siswa untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Jika sanksi itu tidak tepat, bukan tidak mungkin siswa akan semakin nakal. Perhatikan baik-baik. Kalian ditanya tentang struktur teks diskusi. Nah, kalau ditanya struktur teks, berarti kalian perhatikan kalimat pertama. Pada prinsipnya, sanksi bagi pelajar yang nakal boleh saja dilakukan. Kata kuncinya ada di kalimat pertama ini. Ya, maka kalau jawabannya adalah A. Pendahuluan, B. Isi kontra, C. Isi pro, D. Simpulan. Maka jawaban yang tepat adalah sesuai isi kalimat 1. Pada prinsipnya, sanksi bagi pelajar yang nakal boleh saja dilakukan adalah merupakan simpulan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Kesimpulan pendapat persetujuan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah berjemur di pagi hari dapat meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh terbentuk dari vitamin D yang dibentuk dengan bantuan sinar matahari. Selain itu, panas matahari juga menghambat perkembangan virus atau bakteri dalam tubuh kita. Perhatikan baik-baik, kalian ditanya tentang kesimpulan. Nah, maka yang ditanya jika kesimpulan adalah satu kalimat yang bisa mewakili isi keseluruhan teks. Coba kita lihat. A. Sependapat dengan manfaat sinar matahari pagi yang sangat penting untuk kesehatan kita. B. Setuju dengan pernyataan vitamin dalam tubuh dibentuk dengan bantuan sinar matahari. Perhatikan baik-baik. B. Dikatakan setuju dengan pernyataan. Jika pernyataan, berarti isinya hanya satu kalimat. Padahal kita ditanya kesimpulan, maka B kurang tepat. C. Saya setuju bahwa virus dan bakteri itu membutuhkan sinar matahari dalam tubuh kita. Pernyataannya tidak sesuai. D. Saya sependapat dengan berjemur di bawah sinar matahari meskipun menjadi hitam. Kalimat ini atau pernyataan D tidak ada di teks, maka D-nya juga tidak tepat. Jawaban yang tepat adalah yang A. Soal nomor 3. Paragraf tersebut merupakan struktur teks diskusi bagian. Nah, kalian ditanya tentang struktur teks atau bagian ya. Kita tidak boleh menyalahkan media sosial karena semua kembali kepada penggunanya. Jika ditanya tentang struktur, kata kuncinya ada di kalimat 1. Perhatikan baik-baik, ada kata kita tidak boleh menyalahkan media sosial. Berarti awal mulanya ada media sosial garis besarnya, kemudian dikatakan kita tidak boleh menyalahkan media sosial. Berarti dia melawan. Nah, jika melawan, maka pernyataan yang tepat ini merupakan struktur teks di bagian A. Pendahuluan, B. Isi kontra, C. Isi pro, D. Simpulan. Maka jawaban yang tepat karena kalimat pertama adalah melawan, maka jawaban yang tepat adalah isi yang kontra, B ya. Jadi itu ada cara cepatnya seperti itu. Kalau kita baca lengkapnya kalimat ini, kita tidak boleh menyalahkan media sosial karena semua kembali kepada penggunanya. Jejaring sosial juga mungkin terbukti menjadi penyelamat. Ada 7 kasus media sosial yang telah menyelamatkan nyawa manusia. Nah, kalimat lanjutan atau kalimat 2 dan setelahnya adalah dia mendukung apa yang dikatakan di kalimat 1, yaitu menolak tentang media sosial yang seolah-olah semuanya adalah negatif.
Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 4. Penggunaan konjungsi pertentangan yang ada di dalam teks tersebut adalah, silakan diperhatikan, yang ditanyakan adalah konjungsi pertentangan. Nah, jenis konjungsi pertentangan seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, yaitu ada 3, yaitu S, T, M. Ya, yang paling sering muncul S-nya adalah sedangkan, T-nya tetapi, M-nya adalah melainkan, ya. Nah, tanpa kita melihat teksnya saja sudah terlihat di bagian pilihan ganda yang ada di bawahnya. A, tetapi. B, jika ini adalah kata hubung yang menyatakan syarat, ya. C, dengan ini biasanya berpola keterangan. D, sehingga, kalau sehingga adalah menyatakan akibat, ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, tetapi. Soal nomor 5. Paragraf tersebut merupakan struktur teks diskusi bagian. Nah, pertanyaannya adalah tentang struktur atau bagian dari teks diskusi, ya. Perhatikan baik-baik, kata kunci saat ditanya struktur atau bagian adalah, perhatikan kalimat pertama. Sampah merupakan satu hal yang dianggap sangat meresahkan karena memberikan dampak buruk pada lingkungan. Di sini ada kata merupakan. Sampah merupakan, ialah, ya, adalah. Jadi kalau ada kalimat seperti itu, ya, merupakan, ialah, adalah, ini pasti posisinya ada di bagian awal. Maka jika pertanyaannya adalah paragraf tersebut merupakan struktur teks diskusi bagian, A, pendahuluan, B, isi kontra, C, isi pro, D, simpulan. Maka pasti jawaban yang tepat adalah yang A, pendahuluan. Jadi pasti bentuk atau penggalan paragraf ini letaknya ada di awal paragraf. Soal nomor 6. Alasan ketidaktepatan kalimat yang bergaris bawah adalah, nah, kalimatnya di sini sudah Ibu hitamkan agar terlihat jelas oleh kalian, ya. Kita lihat dulu, teksnya sama dengan yang sebelumnya, ya. Sampah merupakan satu hal yang dianggap sangat meresahkan karena memberikan dampak buruk pada lingkungan. Sampah yang menumpuk umumnya dapat menyebabkan berbagai penyakit hingga menyebabkan banjir. Dalam beberapa kasus, cara menanggulangi sampah dianggap menjadi permasalahan yang penting di beberapa daerah tertentu. Nah, kalimat terakhir ini yang ditanyakan. Sebenarnya, pemecahan masalah sampah dapat menjadi perdebatan sejak dulu. Kata kuncinya adalah ada kata sejak dulu. Nah, jika ada kata sejak dulu, ini menandakan masalah ini adalah sudah lampau atau sudah terjadi. Ini bertentangan dengan kata sebelumnya, yaitu ada kata dapat. Dapat ini bisa jadi, bisa enggak. Jadi ini merupakan kata opini, ya. Maka seharusnya kalimat ini diganti menjadi, sebenarnya pemecahan masalah sampah sudah menjadi perdebatan sejak dulu, karena di sini ada kata sejak dulu berarti sudah lampau. Maka coba kita lihat pilihan yang tepat. A, kata dapat seharusnya diganti dengan kata sudah. Nah, ini berarti kebetulan jawabannya ada yang paling atas, ya. Yang tepat, jawaban yang benar dari alasan ketidaktepatan kalimat adalah yang A, kata dapat diganti dengan kata sudah. Selanjutnya soal nomor 7. Gagasan pokok paragraf tersebut adalah, kalian masih ingat nak, ya, ketika ditanya gagasan pokok, maka hal yang harus dilakukan adalah silakan baca 2 kalimat bagian awal. Nah, jika kalimat yang kedua mengacu ke kalimat 1, maka gagasan pokok paragraf itu ada di kalimat 1. Nah, kita baca dulu teksnya, ini kalimat 1 dan 2. Akhir-akhir ini, tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelajar di kota-kota besar sangat memprihatinkan. Mereka tidak hanya bersekolah, tetapi juga melakukan perusakan, perkelahian, dan bahkan pembajakan sebuah bus. Perhatikan di kalimat 2, di sini ada kata mereka. Mereka ini adalah kata yang mengacu kata pelajar di kota-kota besar di kalimat 1. Karena kalimat 2 mengacu atau menjelaskan kalimat 1, maka gagasan pokoknya ada di kalimat 2, ada di kalimat 1, ya.
Nah, sekarang coba kita lihat pilihannya manakah yang merupakan isi dari kalimat 1. A. Akhir-akhir ini tindakan kriminal dilakukan oleh pelajar. Jika kalian perhatikan, apakah isi kalimat 1? Iya. Nomor yang B. Masyarakat setuju pelajar yang kriminal perlu diberi sanksi. Adakah ini isi kalimat 1? Ternyata bukan ya. C. Tindakan kriminal pelajar di kota besar sangat memprihatinkan. Benar ya, isi kalimat 1 juga. D. Mereka melakukan perusakan, perkelahian, bahkan pembajakan. Kalau kita perhatikan, ini merupakan isi dari kalimat 2. Maka kita tinggal menyaring yang isi kalimat 1 adalah antara A dan C. Nah, jika ada dua pilihan seperti ini, bagaimana caranya? Nah, langkah yang harus kalian lakukan adalah silakan tentukan subjek dan predikat dari kalimat 1. Sekarang coba kita polakan dulu ya isi dari kalimat 1 ini. Akhir-akhir ini adalah keterangan, nak. Jadi keterangan yang menyatakan waktu. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelajar di kota-kota besar, ini subjek. Kenapa subjeknya panjang sekali? Ini karena ada konjungsi yang. Yang ini adalah konjungsi yang paling sering membuat pola menjadi panjang ya. Sangat memprihatinkan adalah predikat. Jadi kalimat 1 jika dipolakan adalah keterangan, SP, subjeknya tindakan kriminal, predikatnya sangat memprihatinkan. Nah, maka coba kita lihat di pilihan A dengan C, manakah yang merupakan ada kandungan isi subjek dan predikatnya. A. Akhir-akhir ini tindakan kriminal dilakukan oleh pelajar, keterangan, subjek. Tidak ada predikat, berarti salah ya. Coba yang C. Tindakan kriminal pelajar di kota besar, subjek, sangat memprihatinkan, predikat. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 8. Paragraf tersebut memiliki konjungsi penjelasan ditandai dengan nomor. Nah, jika ada pertanyaan seperti ini, kalian tidak perlu membaca semua teksnya, nak ya. Kalian ingat saja, konjungsi penjelasan itu hanya ada satu, yaitu ada kata bahwa. Nah, sekarang coba kita lihat mana yang ada kata bahwa di teks ini, yaitu ada di kalimat ke-4 ya. Masyarakat pada umumnya setuju bahwa pelajar yang melakukan tindakan kriminal perlu diberi sanksi. Nah, jadi silakan kalian ingat, konjungsi penjelas adalah kata bahwa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, kalimat 4. Selanjutnya soal nomor 9. Kalimat yang tidak koherensi pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Ada kata tidak koherensi. Tidak koheren itu maksudnya adalah tidak berhubungan dengan kalimat yang lain atau melenceng dari teks. Misalnya ada teks yang isinya tentang meja ya, tapi ada satu kalimat yang isinya tentang kursi. Nah, maka satu kalimat yang isinya tentang kursi itulah yang tidak koheren atau tidak sama dengan yang lain. Coba kita lihat mana kalimat yang tidak koheren di sini. Pada umumnya media sosial digunakan oleh remaja untuk membicarakan tentang kehidupan mereka. Patokannya di kalimat 1, nah ya, berarti yang dibicarakan adalah tentang media sosial remaja di kehidupan mereka ya. Kalimat 2. Selain itu, remaja harus memiliki kegiatan yang berguna. Apakah masih berhubungan dengan kalimat 1? Yang berhubungan dengan media sosial dan kehidupannya? Nomor 3. Bahkan, mereka menunjukkan eksistensi diri lewat jejaring sosial untuk mengatakan di mana mereka pergi atau tempat-tempat yang mereka sukai untuk didatangi. Apakah masih berhubungan dengan media sosial dan remaja? Masih ya, nomor 3. Nomor 4. Namun, tidak semua remaja seperti itu. Itu apa? Ya, sering menggunakan jejaring sosial tadi itu ya. Karena banyak remaja yang menggunakan jejaring sosial untuk mengkritik, berdiskusi, atau untuk menemukan suatu peluang bisnis baru. Nomor 4 pun masih berhubungan. Jadi kalau kita perhatikan, nah, yang tidak ada kandungan media sosial dan remaja, remajanya ada ya, tapi itu bukan media sosial, adalah di kalimat 2 ya. Nah,
Cara cepat kalian untuk mengidentifikasi apakah kalimat itu tidak koheren, caranya adalah silakan kalian lewati cara membacanya. Nah, coba kita lihat ya. Kita lewati cara membaca kalimat 2 ini yang kita anggap tidak koheren. Untuk cross check. Pada umumnya, media sosial digunakan oleh remaja untuk membicarakan tentang kehidupan mereka. Bahkan, mereka menunjukkan eksistensi diri lewat jejaring sosial untuk mengatakan di mana mereka pergi atau tempat-tempat yang mereka sukai untuk didatangi. Namun, tidak semua remaja seperti itu, karena banyak remaja yang menggunakan jejaring sosial untuk mengkritik, berdiskusi, atau untuk menemukan suatu peluang bisnis baru. Nah, bisa kalian cek tadi ya, tanpa kita membaca kalimat 2, kalimat ini isinya tetap utuh atau tetap benar ya. Jadi memang jawaban yang tepat, kalimat yang tidak koheren adalah yang B, kalimat 2. Soal nomor 10. Kalimat yang menyatakan pertentangan pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor. Perhatikan baik-baik nak ya. Biasanya kalian ditanya konjungsi yang menyatakan pertentangan. Namun kali ini yang ditanyakan kalimat yang menyatakan pertentangan, bukan konjungsi ya, kalimat yang menentang maksudnya. Coba kita lihat. Pada umumnya, media sosial digunakan oleh remaja untuk membicarakan tentang kehidupan mereka. Adakah yang menentang? Tidak ya. 2, selain itu, remaja harus memiliki kegiatan yang berguna. Ini adalah kalimat imbauan ya. Kemudian nomor 3, bahkan mereka menunjukkan eksistensi diri lewat jejaring sosial untuk mengatakan di mana mereka pergi atau tempat-tempat yang mereka sukai untuk didatangi. Bahkan itu adalah konjungsi yang menyatakan penambahan nak ya. Nomor 4, namun tidak semua remaja seperti itu, karena banyak remaja yang menggunakan jejaring sosial untuk selanjutnya ya. Nah, terlihat sekali kalimat 4 ini ada kata namun. Dia menentang ya, kalimat yang menyatakan pertentangan. Maka jawaban yang tepat adalah yang D, kalimat keempat, ada kata namun. Soal nomor 11. Kalimat utama pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Sama dengan yang sebelumnya, kalian ditanya kalimat utama, maka caranya kita baca 2 kalimat bagian awal ya. Sementara itu, sebagian masyarakat tidak setuju kalau siswa yang nakal dikeluarkan dari sekolah. Alasannya ada kata rujukannya. Nya dari apa? Nya dari kalimat 1 ya, yaitu tidak setuju jika siswa yang nakal dikeluarkan ya. Maka karena kalimat kedua mengacu ke kalimat 1, kalimat utamanya ada di kalimat 1. Jadi ini merupakan soal yang paling mudah kalian kerjakan jika ditanya kalimat utama, ide pokok, gagasan utama, gagasan pokok ya. Caranya seperti itu. Baca 2 kalimat bagian awal. Jika kalimat kedua mengacu ke kalimat 1, maka kalimat utama atau gagasan pokok atau ide pokoknya ada di kalimat 1. Nomor 12. Penggunaan konjungsi yang terdapat pada kalimat 5 dan 6 merupakan jenis. Nah, kita fokus di kalimat 5 dulu ya. Supaya tidak terjadi perkelahian, misalnya sekolah perlu mengadakan kegiatan yang membuat siswanya betah di sekolah. Kalimat 6, perlu diketahui bahwa pelajar, terutama SMP, merupakan peralihan dari anak ke remaja. A adalah konjungsi syarat dan tujuan. Syarat itu ada kata jika, kalau ya. Di sini di kalimat 5 tidak ada. Adanya supaya. Supaya ini adalah kata hubung yang menyatakan supaya, untuk, agar, biar, itu menyatakan tujuan. Nah, di sini itu yang menyatakan tujuan adalah antara B dengan D. Sekarang kita lihat yang di kalimat 6 ya. Perlu diketahui bahwa, ada kata bahwa nak. Kata bahwa itu penjelasan apa syarat? Jawaban yang tepat adalah penjelasan, karena kalau syarat itu ada kata jika ya, kalau, bila, maka jawaban yang tepat adalah yang B, tujuan dan penjelasan. Soal nomor 13. Perbaikan kalimat nomor 3 agar menjadi kalimat efektif adalah,
Coba kita fokus di kalimat nomor 3. Pihak sekolah harus membina anak sekolah yang nakal tersebut. Kita kayaknya harus membaca dulu kalimat 1 dan 2 ya, agar tahu isi dari kalimat 3. Sementara itu, sebagian masyarakat tidak setuju kalau siswa yang nakal dikeluarkan dari sekolah. 2. Alasannya, alasan tidak setuju maksudnya ya, siswa itu masih perlu pembinaan. Kalimat 3, pihak sekolah harus membina anak sekolah yang nakal tersebut. Nah, coba kita lihat, Nak. A. Pihak sekolah harus membina anak yang nakal tersebut. B. Pihak sekolah harus membina anak sekolah tersebut. Anak sekolah ya, kurang tepat jawaban yang B. Yang C. Pihak sekolah harus membina anak yang nakal. Anak yang nakal di mana? Umum sekali kalau untuk yang C ini ya. D. Pihak sekolah harus membina mereka. Mereka siapa? Mereka siswa yang nakal ini yang dikatakan di kalimat 1. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 14. Kalimat tersebut menggunakan konjungsi. Coba kita lihat kesadaran masyarakat untuk mematuhi pesan Ibu 4M masih rendah, sehingga angka kematian korban akibat virus COVID-19 terus meningkat. Nah, di sini ada kata sehingga, ya. Kata sehingga itu menyatakan apa? A. Harapan. Harapan itu berarti keinginan ya. Kemudian B. Penyebaban. Penyebaban itu konjungsinya apa, Nak? Sebab ya, karena. C. Pengakibatan. Apakah ini menyatakan akibat kata sehingga? D. Pengecualian. Bukan ya, kalau pengecualian itu ada kata kecuali. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Pengakibatan. Kata hubung pengakibatan itu ada kata sehingga, sampai ya. Jawaban yang tepat adalah C. Pengakibatan. Nomor 15. Paragraf di atas merupakan struktur teks diskusi bagian. Nah, kalian ditanya lagi struktur ya, struktur atau bagian. Setelah kita mengamati berbagai bahaya yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, ada baiknya kita menghindari penyalahgunaan narkoba untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau dapat merusak sistem yang bekerja di dalam tubuh. Selain itu, kita juga harus ada kata harus ya, Nak ya, imbauan, meminta, memperingatkan ya, lebih berhati-hati sebab pergaulan pada zaman sekarang ini banyak kalangan yang menyalahgunakan narkoba. Nah, jika diperhatikan, setelah kita mengetahui, jadi seolah-olah ini adalah sifatnya di akhir ya. Setelah kita mengetahui, jadi pasti di atasnya itu sudah ada pembahasan-pembahasan ya tentang apa itu narkoba, kemudian bahayanya ya. Nah, setelah kita mengetahui berbagai bahaya, ini cocoknya ditaruh di mana? Awal, tengah, atau akhir? Ya, jawaban yang tepat adalah di akhir. Jika di akhir, maka jawaban yang tepat adalah D. Kesimpulan ya, atau simpulan. Soal nomor 16. Isi simpulan paragraf tersebut adalah, nah, ketika kalian ditanya simpulan paragraf, maka silakan nanti dicari satu kalimat yang bisa mewakili isi keseluruhan paragraf itu ya, atau bisa mewakili isi paragraf. Pada prinsipnya, sanksi bagi pelajar yang nakal boleh saja dilakukan. Meskipun demikian, sanksi itu harus mendidik siswa untuk mengubah perilakunya menjadi lebih baik. Jika sanksi itu tidak tepat, bukan tidak mungkin siswa itu akan semakin nakal. Nah, kita tentukan kalimat yang tepat untuk simpulan paragraf itu. A. Sanksi bagi pelajar yang nakal boleh dilakukan. Ini merupakan pernyataan ya. B. Sanksi yang tidak tepat membuat siswa menjadi semakin nakal. Ini juga pernyataan ya. Pernyataan itu berarti isi dari satu kalimat, bukan mewakili seluruh paragraf ya. C. Sanksi boleh diberikan asal mendidik siswa menjadi lebih baik. Apakah mencakup keseluruhan, Nak? Coba kita bandingkan dengan yang D ya. Sanksi itu harus mendidik siswa untuk mengubah perilakunya lebih baik.
D ini juga pernyataan. Maka jawaban yang tepat satu kalimat yang bisa mewakili isi keseluruhan teks adalah yang C. 17. Alasan kesalahan penggunaan konjungsi pada paragraf tersebut adalah konjungsi atau kata hubung yang tidak tepat ya. Dengan kita mengetahui bahaya-bahaya yang disebabkan oleh narkoba, perhatikan baik-baik nak, kalimat ini diawali kata hubung dengan. Berarti kalimat ini berpola keterangan. Dengan kita mengetahui bahaya-bahaya yang disebabkan oleh narkoba, sampai sini adalah keterangan ya. Keterangan jika di awal kalimat memang harus ada koma. Nah, setelah koma harusnya adalah subjek kemudian predikat. Tapi apa yang terjadi? Setelah koma di sini ada kata maka kita harus menghindari penyalahgunaan narkoba. Berarti keterangan lagi. Kalimat satu ini keterangan koma keterangan. Padahal syarat dari sebuah kalimat adalah minimal ada subjek dan predikat. Maka kalimat ini adalah kalimat yang tidak efektif, jadi harus kita perbaiki ya. Coba kita lihat yang A. Konjungsi maka diganti dengan kata sehingga. Jika kata maka diganti sehingga, sama-sama menyatakan kata hubung, maka ini tidak akan menyelesaikan persoalan. Keterangan koma keterangan tetap ya, tidak ada SP. B. Konjungsi dengan kurang tepat diganti dengan kata agar. Sama nak, nanti keterangan koma keterangan lagi ya. Yang bermasalah di sini adalah kata maka ya. Berarti di sini antara A dengan D. Coba kita lihat D. Konjungsi maka kurang tepat karena tidak efektif. Inilah jawaban yang tepat. Bagaimana harusnya? Kata maka ini harusnya dihilangkan. Jadi setelah keterangan koma, kita jadi subjek harus menghindari predikat, penyalahgunaan narkoba jadi objek. Barulah nanti minimal kalimat ini sudah ada subjek predikatnya, keterangan koma SPO. Maka jawaban yang paling tepat nomor 17 ini adalah yang D. Soal nomor 18. Kalimat tersebut menggunakan kata modalitas adalah, apa itu modalitas? Modalitas merupakan suatu uraian atau bahasan dalam bentuk kalimat yang menunjukkan pernyataan, keinginan, atau sikap dari pembicara. Nah, contohnya begini nak, ada modalitas itu yang menyatakan rasa pasti atau kepastian. Kami tentu akan mendukungmu dalam ajang pencarian bakat itu. Ada kata tentu, pasti ya. Atau yang kedua, dia sungguh tidak melakukan hal yang tidak terpuji, sungguh meyakinkan gitu ya, pasti atau yakin. Nah, coba kita lihat nak, di sini manakah kata yang menyatakan modalitas? Pada dasarnya, sampah dapat diolah dan dimanfaatkan kembali. Pengolahan dan penanganan sampah yang ramah lingkungan adalah cara paling tepat dan sesuai untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada. Di sini ada kata modalitas yang paling tepat adalah dapat dan adalah. Adalah ini bukan nak ya, dapatnya iya dapat ya. Oke, yang B dapat kemudian dan. Dannya bukan ya, dan ini konjungsi yang menyatakan penggabungan. C pada. Pada ini keterangan nak kayak di ya. Dapatnya oke. Kemudian D dapat. Ya, dapat ini kepastian, paling juga menyatakan pasti. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D. Dapat dan paling. Soal nomor 19. Kata emotif yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah, nah, apa itu kata emotif? Kata emotif adalah kata yang dapat menimbulkan emosi individu atau kelompok. Nah, kata ini mampu menciptakan perasaan baik itu positif maupun negatif ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu contohnya. Kata emotif itu yang seperti apa ya? Misalnya nak, ada kata begini, kalimat ya. Kamu pikir dirimu itu siapa? Pejabat penting dari Departemen Pendidikan Nasional. Nah, di situ ada kata pejabat penting. Dalam kalimat itu ya, kata pejabat penting itu bermakna senang memerintah dan banyak mengatur. Jadi menimbulkan emosi baik itu individu maupun kelompok. Nah, sekarang coba kita lihat di kalimat atas ini ada, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat.
kepada anaknya. Manakah yang menimbulkan emosi, baik individu atau kelompok? Yaitu ada kata, coba kita lihat di pilihannya, jika. Jika ini kata hubung yang menyatakan syarat. Ketat, ketat ini kata sifat ya. Harus ini imbauan. Sangat ini kata hubung. Kira-kira dari 4 ini manakah yang ketika diucapkan menimbulkan emosi individu atau kelompok? Maka jawaban yang tepat adalah yang kata ketat. Jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 20. Kalimat-kalimat berikut yang menggunakan bahasa evaluatif adalah, bahasa evaluatif ini merupakan kalimat yang mengandung penilaian atau pendapat terhadap isu yang dibahas. Misalnya ya, ada kata penting, kemudian sederhana, menguntungkan bagi masa depan, lebih mudah. Jadi evaluatif sifatnya adalah menilai dari isu yang dibahas. Coba kita lihat. A. Sampai kini masih ditemukan penyalahgunaan narkoba. B. Penting untuk dipahami bahwa narkoba adalah jalan ke neraka. C. Zat-zat jenis psikotropika masih digunakan dalam dunia kedokteran. D. Psikotropika dapat memberi efek candu atau ketagihan pada pengonsumsinya. Jawaban yang tepat, kalimat yang mengandung bahasa evaluatif adalah yang B. Penting untuk dipahami bahwa narkoba adalah jalan ke neraka. Itu tadi pembahasan kita soal nomor 1 sampai 20 bab 5 tentang teks diskusi. Untuk yang selanjutnya, pembahasan tentang teks cerita inspiratif nanti akan kita bahas di bagian yang kedua, soal nomor 21 sampai 40. Silakan dipelajari dengan baik. Ibu akhiri, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.